gotta find. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas dengan seperti biasa. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yakni Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fillah semuanya, baiklah di sini saya akan memberikan sedikit pengingat kepada kita melalui kata-kata yang telah berusaha saya susun sebaik mungkin dan menjadi beberapa kalimat yang mana agar semua sahabat fillah dapat memahaminya dengan baik. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang mengemudi hati di jalan yang lurus. Wow. Terjemahan itu mungkin membuat kita, sebagian dari kita ini membayangkan bahwa jalan yang lurus itu adalah mulus, bagus, dan juga halus. Kita juga mungkin mengira Shiratal Mustaqim adalah titian yang gangsal dan tempuh yang lancar. Anggap bahwa ia adalah jalan yang bebas dan hambatan dan tiada sesat, tanpa rintangan dan tiada sesat. Rasa jalan yang lurus membuat kita mengharapkan jalur yang tanpa deru dan tanpa debu. Maka kadang kita terlupa bahwa penjelasan tentang jalan lurus itu tepat berada di ayat berikutnya. Jalan lurus adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka membentanglah Al-Quran Al-Karim sepanjang 113 surat ba'da Al-Fatihah untuk memaparkan bagi manusia jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Ia adalah jalan Adam dan Hawa, jalan Nuh, Hud, dan Saleh, jalan Ibrahim hingga Yakub sekeluarga, zaman Musa dan saudaranya, jalan Daud dan putrinya, jalan Ayub dan Yunus, jalan Zakaria dan Yahya, serta Maryam dan Isa. Jalan indah itu sesekali ditingkahi jalan mereka yang dimurkai dan sesat, jalan iblis dan jalan Fir'aun hingga Samiri dan Qarun. Berdasarkan penjelasan di atas, Allah telah memaparkan penjelasan kembali pada Quran surah Maryam ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza siratun mustaqim. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Ia. Ini adalah jalan yang lurus. Quran Surah Maryam ayat 30. Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa kita tidak boleh menyembah ciptaan yang lainnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh isi alam ini. Demikian pula Nabi hendaknya mengajarkan kepadanya dan kepada kita apa makna jalan yang lurus itu. Jalan lurus itu diikat oleh satu hakikat, yakni ibadah hanya kepada Allah satu-satunya, bahwa di dalamnya ada nestapa dan derita. Ia hanya pengenap bagi kebersamaan dan cinta, bahwa di dalamnya ada kehilangan dan duka. Ia juga penguat bagi sikap syukur dan menerima, bahwa di dalamnya ada pedih dan siksa. Ia hanya penyempurna bagi nikmat dan mulia. Demi Allah, Dia pasti akan menyempurnakan urusan ini. Demikian pula Nabi melanjutkan sabdanya pada sahabat, kini dengan senyum yang bercahaya, hingga seseorang berjalan di syafa' ke hadratul maut dan tiada yang ditakutinya
besar dalam Quran, membentang dari Adam hingga Muhammad, semua menceritakan lika-liku sahabat villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lapis-lapis keberkahan, jalan yang lurus itu berkelok dan menikung, menanjak dan melongsor, membentang dan mengempit. Di lapis-lapis keberkahan pula itulah jalan lurus itu curam dan terjal, deras dan gemuruh dan keras dan licin. Sahabat villa semuanya, di lapis-lapis keberkahan pula lah tugas hidup kita adalah mengemudi hati menuju Allah di jalan yang lurus. Maka pangkal kelurusan itu pertama-tama adalah hati yang tidak pernah berbelok dari Allah sebagai sembahannya yang hak, lurus, sebab hanya kepada Allah yakinnya, pasrahnya, dan kebaikannya lurus. Sebab hanya bersama Allah gigil takutnya, gerisiknya, harapnya, dan getar cintanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan dari materi yang saya berikan. Saya harap sahabat villa semuanya dapat mengambil kesimpulan dan mengambil hikmah dari apa yang saya tuturkan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.